Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa, mengapa, dan bagaimana pemodelan perangkat lunak. Oke, terus di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pemodelan perangkat lunak. Seperti apa sih bentuk-bentuknya pemodelan perangkat lunak? Untuk itu, mari kita simak videonya. Oke, pembahasan pertama yaitu linear sequential model. Ini kenapa kok dinamakan linear? Karena linear itu ya berarti dia hanya sebatas garis lurus dari analisis, desain, code, kemudian testing hingga maintenance. Jadi hanya sebatas lempeng aja seperti garis lurus. Nah, oke, seperti itulah linear sequential model. Kemudian yang kedua ada iterative process flow. Namanya iteratif berarti selalu atau lebih tepatnya lebih banyak sebuah pengulangan. Kalau kita lihat di sini kan sepertinya kan agak membulat ya. Jadi ini dimulai dari analisis, kemudian desain, kemudian coding. Setelah di coding ada kemungkinan didesain kembali, ada kemungkinan dianalisis kembali. Setelah itu diulang lagi, desain, coding, kemudian testing. Kemudian jadi testing ternyata masih banyak trouble. Nah, ini dianalisis kembali kan. Kemudian udah diulang lagi analisis, desain, coding, testing, terus udah sampai testing udah beres nih. Terus udah sampai maintenance. Ternyata setelah udah jalan dia masih ada trouble lagi, akhirnya kembali ke coding, habis itu di testing lagi, maintenance lagi. Kurang lebih alurnya seperti itu. Jadi dia ini ya tidak ada aturan secara khusus. Jadi ketika ada masalah di suatu titik, dia akan kembali ke titik yang harus diperbaiki. Oke, seperti itu. Itu adalah iterative process flow. Kemudian ada evolutionary process flow. Jadi ini yaitu tentang, jadi gini alurnya. Jadi dari analisis, kemudian kita desain, kemudian kita coding, kemudian kita langsung turun ke testing dan ke maintenance. Tapi ketika ini pasti akan dianalisis kembali. Kalau tadi kan yang sebelumnya iteratif, dia loncatnya langsung bisa juga langsung ke coding atau bisa juga desain atau ke testing. Tapi kalau ini backnya atau kembalinya langsung ke analisis. Jadi inilah evolutionary process flow. Tadi kan udah linear sequence model, iteratif, evolutionary, kemudian ada yang namanya waterfall. Waterfall itu berarti kan artinya waterfall adalah kan air terjun ya. Jadi kurang lebih alurnya ya seperti air terjun. Dimulai dari analisis, kemudian desain, kemudian pembuatan coding atau code, kemudian di testing, kemudian maintenance. Kalaupun kita mau naik, itu pun juga step per step. Kalau sudah sampai maintenance, kita testing lagi seperti itu. Ini waterfall ini sangat sebenarnya kurang efektif ya. Ini waterfall ini disebut juga classic life cycle, jadi cocok digunakan untuk pengembangan program berskala kecil. Jadi ini untuk skala kecil lebih cepat, jadi hanya sekedar mengikuti alur aja. Makanya, tapi untuk pengembangan program berskala besar ini sangat tidak cocok, karena ini ketika ada trouble di sini, nanti akan harus mengulang dari awal lagi, karena ini sangat susah. Itu tadi adalah waterfall model. Nah, terdapat banyak problem, dan di sini kan sudah disebutkan kan, terdapat banyak problem apabila selama pengembangan sering terjadi penambahan. Jadi ketika ada penambahan fitur, dia akan kesulitan karena karena alurnya hanya sebatas mengikuti dari atas ke bawah, dia nggak bisa naik.
Kemudian pada tahap awal pengembangan perangkat lunak sangat sukar bagi para pemakai untuk menjabarkan kebutuhan secara rinci. Jadi trouble-nya juga salah satunya seperti itu. Kemudian ada pemakai harus sabar dapat melihat produk awal dari program. Karena jadi tidak bisa lompat. Makanya itu salah satu masalah sendiri bagi pengguna atau pemakai. Kemudian kesalahan yang besar baru tampak saat produk awal program dihasilkan, sehingga pengembangan perangkat lunak harus dilakukan dari awal lagi. Kita sudah sebutkan ketika ada problem sampai maintenance atau testing, ini harus dibuat ulang dari awal. Itulah metode waterfall model. Kemudian ada prototyping model. Ini lebih bagus ini. Jadi ini awalnya dari analisis, kemudian quick plan kita rencanakan di sini. Quick plan itu berarti rencana secara sederhananya, kemudian quick design langsung kita desain secepatnya. Istilahnya ini prototype berarti quick kan istilahnya sekedar ya udah kita ambil jalan cepatnya aja, terus di quick design jadi kita desain secara cepat kira-kira seperti ini, poin-poinnya yang penting dulu, terus kita implementasikan dengan prototype, dengan coding yang sederhana. Yang penting kita dapat feedback seperti ini loh aplikasinya, seperti ini loh jalannya aplikasi, walaupun belum jadi secara keseluruhan, baru dianalisis kembali, setelah itu dikembangkan lagi. Nah ini pembuat software, model dari software yang akan dibuat. Model dapat berbentuk apa? Nah ini prototipe kertas atau model berbasis komputer yang menjelaskan bagaimana interaksi antar pemakai dan komputer. Kemudian prototipe mengimplementasikan beberapa bagian fungsi dari perangkat lunak yang sesungguhnya menggunakan software yang sudah ada. Jadi yang namanya prototipe itu adalah ya bisa juga dengan kertas, hanya sekedar kertas kita kayak desain seperti katakanlah kita coret-coret, kita bikin ini aplikasi, terus ketika dipencet ini berarti alurnya kayak gimana, akan muncul tampilan seperti apa, ini akan muncul seperti ini, katakanlah seperti itu. Jadi ini diberi istilahnya user dapat tahu gambaran dari seperti apa sih software yang akan dibuat. Jadi sudah tahu oh ini sudah sesuai, berarti bisa dilanjutkan kembali atau dilanjutkan dengan implementasi yang lebih serius, jadi dikembangkan dengan software yang sebenarnya. Itu jauh lebih efektif karena ketika terjadi kesalahan, oh bukannya gini yang tak maksud, oh berarti seperti apa ini kan. Kalau misal kita baru sebatas desain ini kan, jadi kita oh aku maunya kayak gini, berarti kan kita tahu, kita nggak usah repot-repot bikin yang kayak gini itu tadi. Padahal kalau kita pakai metode yang sebelumnya, ini kan udah salah nih, udah kita buat itu kan effortnya kan sia-sia kan, kasihan kan. Nah kalau kita pakai prototype, jadi ketika ada kesalahan kita tidak akan rugi banyak, istilahnya seperti itu. Itulah kurang lebih gambaran dari prototype model. Nah prototyping ini sangat cocok untuk kondisi di mana seringkali pemakai dapat mengidentifikasi secara rinci tujuan dan penggunaan software yang dibutuhkan, tetapi tidak dapat mendefinisikan secara rinci kebutuhan masukan, pengolahan, dan keluarannya. Di sisi lain, pembuat software tidak memiliki kepastian akan hal tersebut. Jadi ada plus minusnya sendiri kan. Kemudian itu tadi kan kelebihannya. Nah, sekarang permasalahannya, perangkat lunak yang dibuat merupakan pengembangan dari model sehingga kualitasnya rendah. Begitu pembuat harus menulis ulang program yang dihasilkan agar berkualitas tinggi. Itu kan tadi katakanlah ada software prototyping, jadi hanya sebatas desain, ketika diklik dia akan keluar sesuatu, ketika diklik akan menghasilkan sesuatu. Nah kayak seperti ini tadi, ini katakanlah ini tombol, ketika diklik dia otomatis menghasilkan suatu tampilan tertentu, katakanlah seperti ini atau apalah seperti itu. Jadi ketika diklik dia akan ada istilahnya ada software yang bisa
otomatis kita hanya sekedar desain terus bisa menghasilkan alur yang sesuai yang kita inginkan kayak gitu. Itu namanya prototype. Nah, untuk mempercepat pembuatan prototype terkadang menggunakan operating system, bahasa pemrograman dan algoritma yang kurang tepat. Ini ya hampir semuanya juga kayak gitu sih. Jadi ya hampir sama, ada permasalahan di setiap metodenya. Kemudian ada RAD atau Rapid Application Development Model. Nah, di sini agak ribet ya, atau agak lebih kompleks. Katakanlah ini berarti ada seorang analis. Ini ada seorang analis. Analisnya cuma satu. Terus ini ada beberapa tim nih. Tim 1, tim 2, dan tim kesekian. Istilahnya ini berarti tergantung kebutuhan ya. Ini bisa sampai 9, 10, 11, dan seterusnya. Ini tim ke N, jadi tergantung seberapa kebutuhannya. Ini katakanlah ada tim 1. Tim 1 ini ada yang desain, coding, dan testing. Desain, coding, dan testing, kemudian dijadikan satu, kemudian sampai ke maintenance. Ada beberapa tim yang mengerjakan untuk mencari hasil yang terbaik, baru kita publikasikan di maintenance. Kemudian setelah itu di maintenance bisa juga dianalisis kembali kira-kira mana yang terbaik, terus kita ambil lagi tim-tim ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini RAD model adalah adaptasi high speed linear. Ini adalah RAD model adalah adaptasi high speed dari linear sequential model atau LSM yang pertama tadi ya. Ini istilahnya ini pengembangan dari LSM itu tadi. LSM yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat pendek. Ini berarti dia fokus pada 60 sampai 90 hari dan menggunakan komponen based construction, komponen program yang reusable. Dan planning sangat penting karena melibatkan banyak tim. Nah, ini kuncinya di planning. Karena ini timnya kan banyak. Jadi ini sangat krusial. Ini harus direncanakan secara baik-baik. Ya, tidak tepat RAD model ini tidak tepat untuk sistem yang memiliki resiko terlalu tinggi. Aplikasi baru menggunakan teknologi baru atau software baru yang memerlukan interoperabilitas tinggi dengan program yang sudah ada. Jadi ini adalah salah satu kekurangan dari RAD model, seperti itu. Kemudian ada incremental model. Increment adalah apa? Kelipatan atau penambahan. Jadi istilahnya dia akan selalu bertambah. Jadi katakanlah ini ada A, D, C, T, M. Ini delivery of increment 1. Menghasilkan ini maintenance-kan analisis, design, coding, testing, dan maintenance. Ini cuma singkatan aja ya biar lebih enak. Kemudian ada incremental kedua, diulangi lagi langkahnya, analisis lagi, desain lagi, terus coding lagi, testing lagi, maintenance lagi, sampai pada titik kesempurnaan. Jadi sampai ke increment kesekian sehingga menghasilkan produk yang benar-benar diinginkan. Inilah incremental model. Jadi diulangi lagi, dievaluasi lagi, analisis lagi, lebih seperti itu. Kemudian ada yang namanya spiral model. Nah, ini jauh lebih ini lagi ya. Kalau kita lihat kan ini seperti obat nyamuk ya, bulat. Jadi ini kalau kita lihat dari polanya, ini berawal dari analisis, kemudian desain, coding, testing, maintenance, kemudian analisis kembali. Tapi ini kan jalurnya dia berbeda, nggak ketemu di sini kan, nggak ketemu di sini. Nah, dia udah beda kan.
Jadi ini maksudnya apa? Berarti kan ini ada suatu pengembangan. Jadi titiknya udah sampai di sini. Ya, sehingga sampai diulangin lagi, tapi ini nggak ketemu di sini lagi, tapi di atasnya. Nah, ini berarti menggambarkan semakin lama software tersebut akan semakin berkembang atau semakin besar kegunaannya dan atau fiturnya. Seperti inilah yang dimaksud spiral. Kalau lebih gampangnya seperti obat nyamuk ya. Oke, itulah spiral model. Nah, spiral model ini adalah proses pengembangan perangkat lunak yang evolusioner, mengkombinasikan sifat iteratif dan aspek sistematis waterfall. Jadi ini penggabungan antara iteratif dan sistematis dari waterfall. Dimensi radial menunjukkan makin lama makin ini tak blok dulu, makin lama makin lengkap program yang dibangun. Jadi ini kan tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ini semakin lama dia akan semakin melebar. Oleh karena itu ini menandakan bahwa sumbu ini menandakan bahwa pengembangan ini adalah perkembangan dari software tersebut semakin besar, semakin lengkap program tersebut. Kemudian yang ketiga, dimensi angular menunjukkan kemajuan dalam menyelesaikan siklus spiral. Tadi kan sudah dijelaskan yang ini garis ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan kemajuan dari penyelesaian siklus spiral. Kemudian setiap siklus berisi urutan yang sama, urutannya tetap sama, kemudian cocok untuk membangun sistem yang besar. Kemudian setelah tadi saya sebutkan berbagai metode, terus kesimpulannya model mana sih yang paling baik? Jawabannya adalah tidak ada metode yang paling baik untuk semua software, karena setiap metode itu disesuaikan, intinya adalah disesuaikan dengan sistem yang dikembangkan. Intinya adalah penyesuaian. Sangat dimungkinkan menggunakan kombinasi model untuk memperoleh efisiensi waktu dan hasil yang maksimal. Jadi untuk memperoleh efisiensi waktu dan hasil yang maksimal bisa juga dikombinasikan model-model tersebut. Oke, sudah cukup ya. Inilah tadi adalah model-model dari perangkat lunak atau model-model pengembangan dari perangkat lunak. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung. Kurang lebih apabila ada kekurangan dalam menerangkan atau dalam menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.